Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam olahraga. Senang sekali Dialog NTB Bicara kali ini akan membersamai Anda terkait tentang salah satu tema yang sedang ramai diperbicarakan tidak hanya masyarakat Nusa Tenggara Barat bahkan Indonesia tapi juga masyarakat dunia, yaitu Semarak Piala Dunia tahun 2026. Berbicara tentang sepak bola bukan hanya sekedar pertandingan, akan tetapi adalah simbol kegembiraan, kebersamaan, dan sebuah bahasa universal yang bisa mempersatukan seluruh pihak. Oleh sebab itulah, sebagai pemegang hak siar Piala Dunia tahun 2026 di Indonesia, TVRI mengusung tagline Semarak Bola Gembira. Inilah sebuah bentuk ajakan agar masyarakat merayakan momentum Piala Dunia tahun 2026 untuk mempererat persaudaraan dan memperkuat persatuan bangsa. Lalu bagaimana kira-kira sepak bola mampu secara utuh menjadi pemersatu di tengah keberagaman di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat? Inilah Dialog NTB Bicara, Semarak Bola Gembira, pemersatu kita semua. Sudah hadir bersama saya di studio TVRI, ada Bapak Lalu Muhammad Isnaini selaku Sekretaris PSSI Lombok Tengah, dan Bapak Muhammad Rian Hidayatullah, Ketua Prodi Olahraga UNU NTB. Assalamualaikum, selamat sore, Mami. Selamat sore, Mas. Siap. Jadi kita sepakat karena kita sedang berdialog terkait tentang tema olahraga, khususnya sepak bola. Salah satu panggilan yang akrab kalau dalam dunia sepak bola biasanya dipanggilnya Bung. Seperti pengamat. Sepakat nih ya untuk kesempatan kali ini ya. Ada Bung Isnaini dan Bung Rian. Kita akan berdialog terkait tema kita tadi, Semarak Bola Gembira, pemersatu kita semua. Kita akan awali tentu dengan kita melihat seperti apa sebenarnya perkembangan sepak bola kita di Nusa Tenggara Barat. Tentu ada banyak sekali dinamika dan perjalanan yang hari ini juga semakin ramai dengan terus berkontribusinya para pemain-pemain lokal di kancah nasional, sudah terlibat dalam berbagai liga maupun munculnya bibit-bibit kemudian dari Nusa Tenggara Barat, baik itu melalui media sosial maupun di klub-klub secara profesional. Saya ingin ke Bung Isnaini terlebih dahulu. Bagaimana melihat perkembangan sepak bola kita di Nusa Tenggara Barat terlepas dari momentum Piala Dunia tahun 2026 ini? Silakan. Ya, terima kasih ya atas kesempatan diundang. Tentu dari perspektif saya, terutama di PSSI Lombok Tengah, gitu kan, kaitan dengan Semarak, gitu kan. Ya karena kami berangkat dari organisasinya, gitu ya. Lebih kepada melihat ini memiliki prospek ke depan yang cukup bagus. Nah tentu kami sebagai federasi atau pengurus sepak bola tentu sudah punya deskripsi tugas untuk itu. Ya dalam konteks Semarak ini bagaimana kita menumbuhkan semangat masyarakat di dalam berpartisipasi dalam menyemarakkan sepak bola ini. Nah indikator kami ada keterlibatan di dalam membangun sepak bola dan bersama-sama meramaikan event, gitu kan. Nah untuk kami di Lombok Tengah itu alhamdulillah kami sudah memiliki ratusan klub yang kami gulirkan dalam model liga, ya Liga 1, 2, 3 gitu ya. Nah dari Liga 1, 2, 3 itu kami mengklaster partisipasi masyarakat dalam hal ini masyarakat sepak bola dalam terus menggairahkan momentum keramaian di Lombok Tengah khususnya gitu, dan termasuk juga untuk kemudian mempersiapkan agenda rutin daripada PSSI di Liga 3 dan atau Liga 4 gitu. Jadi kalau kita melihat itu sangat luar biasa. Dan terakhir mungkin kita bisa melihat bahwa ini bukan kemarin fenomena Daegon, ya kan? Ya bagaimana maksud saya mohon maaf menyebut Daegon karena itu menjadi angle-nya kemarin di GOR itu ya, sehingga dalam momentum laganya itu mampu menghadirkan ratusan atau bahkan mungkin puluhan ribu gitu ya, puluhan bahkan ratusan ribu yang hadir. Itu fenomena dan itu menunjukkan, mendeklar bahwa masyarakat itu sangat mencintai sepak bola dan sepak bola ini memang universal dia. Jadi tidak ada yang kelompok ini tidak. Dari anak kecil ke dewasa, orang tua, ada semua kelompok menikmati sepak bola ini. Dan ini sangat menarik bagi kami yang memang berada di mengelola sepak bola ini. Baik. Nah, Daegon kemudian King Polo ini kan fenomena yang baru saja muncul belakangan ini tahun terakhir. Tapi kalau kita berbicara konteks sebenarnya
perjalanan sebelumnya, khususnya mungkin di Kabupaten Lombok Tengah, itu apakah semaraknya memang sama seperti sekarang ini, tapi mungkin dulu tidak terekspos melalui media sosial, atau memang juga baru tumbuh dan bangkit kembali? Oh, jadi saya mungkin dalam konteks ini saya secara pribadi menggeluti event sepak bola ini sejak tahun 2025. Saya 2025. mengurus PSL, istilahnya dulu perserikatan. Baik. Ya, 2005 atau 2005 sampai dengan 2007 itu saya manajer PSLT. Ya, jadi zaman itu perserikatan. Nah, zaman itu juga belum ada media seini gitu kan. Nah, kalau kita coba komparasi dia kondisi itu dengan model pengelolaan liga yang terbaru ini tentu beda. Diiringi dengan media yang namanya media digital ini, yaitu FB dan sebagainya. Nah, konteks kemudian universal, kami bergerak bersama pemandangan kami di seluruh wilayah PSSI di NTB, 10 kabupaten, ya kan. Di kabupaten itu sudah include di sana sudah pengurus PSSI-nya, yaitu asosiasi sepak bola masing-masing kabupaten kota gitu kan. Dan saya melihat itu semua masif. Jadi dia tidak terpengaruh oleh dinamika strukturisasi tidak, tetapi secara klub, secara event masing-masing kabupaten sudah mengembangkan pola masing-masing, terutama dengan metode liga gitu. Mohon maaf, ini kondisi yang saat ini. Iya, saat ini. Itu yang mempengaruhi. Nah, kemudian ada fenomena Tarkam. Nah, fenomena Tarkam ini kan yang paling menarik. Dan disitulah makanya saya bilang bola itu tidak hanya soal sport, tetapi dia sudah merambah kepada soal sosial dan ekonomi, bahkan politik ya. Ini tuh kalau politik kita break aja dulu ya. Jadi soal ekonomi, kenapa? Karena Tarkam ini juga justru lebih menarik bagi figur-figur pemain kita. Ya, misalnya ada yang sampai kemudian dalam satu itu dia bisa dapat 1,5 juta per sekali main. Ya. Jadi, nah adik-adik seperti Polo, CE dan kawan-kawannya itu kan, itu jadi yang ingin perlu saya sampaikan. Jadi tidak kita melihat dari sisi ekonomi misalnya ya, bukan Polonya saja misalnya terlibat, misalnya disewa gitu ke Tarkam tertentu, dia punya paket mas. Ada pemain-pemain ada lain. paket, jadi dia disewa itu dia paket. Jadi minimal 3 atau 5 bahkan satu tim tergantung gengsi yang ini. Nah ini yang menjadi fenomena tersendiri bagi menggirohkan persepak bolaan kita, menyemangati talenta sepak bola kita di NTB ini. Salah satunya itu Polo, ya kan. Banyak lagi polo yang lain di belakang Polo gitu kan. Nah, cuma belum terekspos kan. Nah, yang sangat fenomenal kita saksikan dan patut kita bangga karena secara nasional adinda kita ini seperti Polo ini sebagai sebuah figur yang patut untuk menjadi spirit bagi yang lain. Gitu. Saya ingin mendengarkan satu pernyataan dari Bung Isteni sebelum saya ke Bung Rian. Artinya kalau kita melihat perbandingan 2 dekade yang lalu, 20 tahun yang lalu, saat awal-awal Bung Isteni sendiri terlibat secara aktif waktu itu, menggembirakan tidak hasil yang hari ini yang dilihat oleh masyarakat hari ini? Ya tentu ini tidak bisa dipisahkan, perjalanan kan. Iya, jadi journey-nya begitu sepak bola. Jadi ada masa-masa dan yang kita lihat hari ini tentu tidaklah arif kita katakan bahwa tidak ada hubungannya dengan yang lalu. Ini hari ini kan adalah buah dari perjalanan yang lalu. Ya, gitu. Artinya ikut berbangga. Jadi tidak bisa kita dikotomi yang lalu dengan yang hari ini, Pak. Tapi yang jelas bahwa seluruhnya adalah rangkaian bagaimana kami di penggiat sepak bola itu telah berusaha membangun sepak bola, terus berinovasi, terus berusaha kreatif untuk mengembangkan. Yang paling utama adalah bagaimana sport ini tetap dicintai oleh masyarakat. Terima kasih Bung Isna ini sudah mengawali dengan pengalaman perjalanan secara langsung. Dan saya akan coba untuk mengkomparasikan dengan Bung Rian. Kalau dari sisi akademik, kenapa kemudian bola ini bisa dianggap sebagai sebuah olahraga yang universal, yang juga menyatukan semua kalangan? Apa kajiannya? Baik, terima kasih Bung. Sepak bola ini adalah olahraga yang paling bergengsi ya di dunia. Kemudian kalau di dunia olahraga kita berbicara bahwasanya olahraga itu adalah salah satu instrumen ya, salah satu cara pembentukan karakter yang terjadi secara otomatisasi. Jadi kenapa bisa mempersatukan bangsa ya, kita berbicara olahraga itu tentu ada nilai-nilai
ya nilai-nilai karakter, nilai-nilai positif yang bisa kita raih ya dari olahraga. Jadi bukan hanya sekedar mendapatkan kesehatan ya, tapi juga kita dapat memperoleh istilahnya itu persaudaraan ya, keakraban dengan teman, dengan orang-orang. Ketika kita berolahraga kita ketemu dengan banyak orang seperti itu. Namun olahraga ini juga bisa menjadi pondasi dasar ya, kalau dari sisi akademisi begitu ya, pandangan ilmiahnya olahraga ini menjadi pondasi dasar pembentukan karakter. Mungkin kalau kita ingat pengalaman kita masih kecil ya, ini Bung Isna ini juga ya, ketika kita masih kecil kita berolahraga, artinya kita tidak pernah tahu bahwa olahraga itu yang membentuk jati diri kita saat ini. Nah, dalam artian apa? Misalnya kalau dulu kita bermain ya, ketika kita masih kecil berbeda dengan event ya, event. Kalau kita masih kecil kan kita nggak ada event gitu kan, kita hanya bermain atau berolahraga itu untuk mendapatkan kesenangan, untuk mendapatkan kegembiraan seperti itu. Kita bertemu dengan teman, kemudian kita berkumpul di situ, nggak ada waktu yang mengatur kita harus kapan selesai, kapan kita mulai seperti itu ya. Artinya ketika kita bermain, kita memang benar-benar kayak polos gitu aja. Kita jujur, kita bertanggung jawab dengan posisi kita, kemudian kita profesional gitu kan. Nah itu yang secara otomatis sebenarnya terbentuk menjadi karakter atau jadi diri kita saat ini seperti itu, Bung. Jadi dia terjadi secara otomatis. Kemudian kita melihat sekarang bagaimana event-event besar itu kan, secara tidak langsung kita bertemu dengan orang lain, ketika bertanding, ketika sebagai penonton dan sebagainya, itu menjadi ajang sosial. Seperti itu kita ketemu kan, artinya kita tanpa kita pernah kenal dekat, tapi kita bisa akrab dalam satu tempat seperti itu ya. Ini olahraga itu menyatukan. Ya, jadi terkait kita melihat ya problem yang saat ini terjadi misalnya kayak di antara Amerika dengan Iran gitu kan, sampai perang dunia, tapi ketika event ini tidak pernah ada namanya, artinya Iran juga tidak terancam berada di Amerika seperti itu, kita bertanding, artinya ketika ada event olahraga itu apapun masalah di luar itu, masalah eksternal gitu ya, masalah politik itu dilupakan ketika sudah berada pada event gitu. Jadi sangat-sangat positif lah ya untuk ajang sebagai ajang pemersatu seperti itu. Dan olahraga yang paling bergengsi ataupun yang paling banyak peminatnya itu ya sepak bola. Walaupun kita di Indonesia memang belum sampai ke kancah dunia seperti itu. Gitu. Ada satu hal yang menarik juga, Bung Rian. Kalau kita melihat dari perspektif ekonomi atau kalau kita berbicara tentang perlengkapan kebutuhan untuk bermain bola, ini kan sepak bola ini termasuk salah satu olahraga yang paling murah. Ya, yang paling mudah, paling murah. Tidak ada lapangan besar, tidak ada lapangan rumput, di halaman pun jadi. Ya, betul. Tidak ada bola bladar, bola plastik pun jadi, ibarat kata seperti itu. Apakah ini berpengaruh kemudian sehingga kemudian penggemar bola itu datang dari berbagai kalangan? Saya sepakat, Bung. Jadi kalau kita bilang paling murah ya jelas ya, karena kita tidak membutuhkan artinya fasilitas yang begitu memadai ataupun standar gitu, dari segi sepatu, kemudian kostum itu kan nggak harus mahal. Orang bisa bermain bola dengan kostum yang istilahnya yang murah di bawah standar gitu, dengan sepatu juga yang di bawah standar nggak masalah. Nah kalau dibandingkan dengan olahraga lain ya, apalagi yang sifatnya individual, ya, misalnya kayak contoh, kalau kita di olahraga itu mengenal olahraga yang mahal itu misalnya angkat besi. Angkat besi itu kenapa mahal? Latihannya intens ya, hampir sama dengan latihannya dengan sepak bola, tapi yang diukur waktunya hanya 3 detik ketika bertanding. Ya. Tapi di sepak bola gitu kan, di sepak bola kita latihan bersama, berkelompok seperti itu. Kemudian tempat latihannya juga nggak mesti harus lapangan yang ya di atas standar gitu ya, kayak di Eropa dan sebagainya. Nah, tapi yang menjadi daya tarik itu sendiri karena dia sangat bisa dieksplor lah gitu ya oleh masyarakat banyak. Walaupun memang secara prestasi sebenarnya kalau olahraga yang bertim itu cukup sulit seperti itu untuk prestasinya. Tapi olahraga bertim ini biasanya olahraga yang cukup murah secara fasilitas, sarana dan prasarananya. Memang cukup murah diakses seperti itu, ketimbang olahraga individual. Misalnya kalau kita kenal seperti olahraga tenis gitu kan, itu dari alatnya aja, mulai dari sepatu, kostum sampai ke raketnya itu
sangat-sangat mahal ya untuk satu orang atlet saja seperti itu. Baik. Nah, kalau kita berbicara kemudian keterbukaan peluang, Ya. artinya kan kalau ada jenjang tadi seperti yang disebutkan ada proses dari sisi apa namanya strata ada Liga 4, Liga 3, kemudian Liga 2, Liga 1. Nah, tapi kalau kita berbicara konteks peluang bagaimana agar kemudian putra-putri kita, anak-anak muda kita ini bisa mendapatkan akses yang jauh lebih besar di tingkat nasional misalnya. Sejauh ini apakah sudah terlihat lebih mudah atau masih sama dengan seperti yang dulu? Dari Bung Rian terlebih dahulu sebelum saya ke Oke, Bung Ismail. terima kasih. Ya, sebenarnya kalau berbicara tentang akses ya, kalau saat ini dengan adanya media sosial, ya dengan adanya dukungan dari pemerintah, kemudian terutama yang paling penting itu adalah media sosial sebenarnya. Jadi sama kayak King Polo ini mungkin kalau nggak ada media kita nggak akan tahu King Polo ini siapa gitu kan dan dari mana. Nah, artinya saat ini dari segi kesempatan sebenarnya anak-anak kita generasi saat ini sangat lebih mudah daripada dibandingkan mungkin zamannya Bung Isna ini ya. Dulu kita nggak ada media sosial, orang nggak akan bisa tahu kita siapa, kemudian bahannya seperti apa kan nggak akan ditahu. Dengan adanya media sosial, orang kan bisa cepat sekali viral sehingga cepat sekali kita ditahu oleh masyarakat seperti itu. Kalau secara akses sih sekarang saya rasa jauh lebih mudah daripada yang dulu. Artinya saya juga di kampung itu beberapa dari anak muda di sana sudah sampai ada yang masuk ke pelatnas gitu kan untuk yang timnas yang U17 waktu itu. Cuma yang menjadi tantangan sekarang adalah anak muda kita sebenarnya punya kemauan, komitmen nggak untuk menjawab tantangan itu, ada peluang kesempatan, itu sebenarnya ada kesempatan ya. Makanya kembali sebenarnya kepada anak muda sekarang. Jadi ketika anak muda mau menjawab peluang itu dengan komitmen, dengan kerja keras profesional, saya yakin bisa kita masuk sampai ke nasional bahkan internasional. Cuma ini masalahnya sekarang ada pada diri pemuda ataupun generasi yang sekarang sebenarnya. Karena zaman yang dulu dengan sekarang kan karakter kita ini berbeda dengan adanya perkembangan teknologi ini sangat mempengaruhi, ya sangat mempengaruhi tingkat disiplin, kemudian mempengaruhi faktor hidup daripada generasi saat ini. Jadi ada peluang tapi kadang-kadang belum tentu ada kemauan dan komitmen dari generasi kita saat ini. Baik, Bung Isa ini sepakat tidak dengan apa yang disampaikan dan mungkin secara spesifik saya ingin mengetahui kemudian seberapa besar akses untuk menikmati pertandingan-pertandingan besar. Artinya kan kalau kita lihat hari ini tontonan sebelumnya kan Liga 1, kemudian bahkan beberapa liga-liga dunia sekarang sudah mulai jarang kita bisa saksikan di Indonesia. Dulu Liga Italia misalnya menjadi salah satu tontonan yang luar biasa menghidupkan semarak sepak bola yang ada di Indonesia. Nah, hari ini mulai kesulitan kita bisa mengakses anak-anak muda kesulitan walaupun ada media sosial misalnya. Nah, sejauh mana pola-pola sekarang konsumsi dari media sosial, kemudian satu sisi ada privatisasi dari proses event-event tertentu, itu mempengaruhi semangat anak-anak muda kita? Ya, kita konteksnya menyemarakkan ya. Kedua soal akses. Nah, memang hari ini kalau tadi kita sempat bicara ke salah satu contoh kayak polo itu kan ini lebih kepada entertain. Makanya polo ini kan brandnya entertain. Jadi beda dengan yang memang yang pemain dalam struktur level kompetisi. Nah, kita punya di Lombok Barat itu, saya lupa namanya, sudah masuk di pemain klub Liga 2. Yang mungkin kontraknya sudah ratusan juta di situ. Ada kita juga mungkin kita nggak tahu ini udah karena saking akses berbagai macam akses. Ya, bisa jadi dari awal dari SSB dia dari umur 10 12 kemudian dia lanjut ke 15 ke 17 itu ada banyak pemantauan. Adik-adik juga banyak terlibat di Bali misalnya di klub-klub ini kan walaupun level sama tetapi di daerah berbeda ini ada beda Pak, ada beda. Misalnya Liga 4 di Bali dengan Liga 4 di NTB dengan Liga 4 di Jawa itu kan beda-beda ininya karena memang lingkungannya beda-beda. Nah, misalnya kalau kembali ke soal akses ini hari ini udah nggak seperti dulu gitu ya. Tergantung pada adik-adik atau masyarakat sepak bola anak muda kita yang mau mengambil sikap gitu kan. Apakah dia memang firm untuk di sepak bola aksesnya mudah. Tinggal aksesnya di samping rumah sudah ada misalnya klub-klub
dari klub di situ dia bisa liga di kabupaten, dari liga kabupaten dia bisa terpantau untuk menjadi oleh klub-klub Liga 4, dari Liga 4 itu dia terpantau seluruh banyak mata memandang. Tidak hanya kalau Liga 4 di NTB bukan hanya NTB saja yang memandang, Bos. Kita langsung terakses ke PSSI. Ya, jadi pemain-pemainnya itu di drive dari di sana gitu. Jadi pemantauannya juga dilihat di situ. Nah, seperti Polo ini juga kan anak-anak dari Liga 3 istilahnya dulu. Dia dari kalau tidak salah klubnya itu Hamzan Wadi gitu ya. Yaitu klub Liga 3 yang sekarang disebut Liga 4 di Lombok Timur. Ya kan dia di situ terpantau. Dan pelaku-pelaku Tarkam, bos-bos Tarkam itu ya klub-klub Tarkam itu nonton juga gitu. Nah, dari situ juga makanya saya bilang aksesnya banyak Ari kalau berbicara akses. Ya, tinggal kemudian kalau secara ini atletnya ya terkembali ke atletnya. Kalau sarana prasarannya sudah ready. Tetapi secara tim ini memang untuk wilayah-wilayah tertentu ini ada persoalan. Misalnya kita NTB, kalau kita ingin mengantarkan klub menjadi liga level berikutnya ini agak butuh resources yang lebih banyak, gitu kan? Ya butuh komitmen pemerintah. Nah, untuk yang hari ini kita dengar memang manajemen sepak bola oleh PSSI yang dia oleh Menteri Olahraga bagaimana terintegrasi dengan pemerintah kabupaten, kota, pemerintah provinsi, sehingga ada jenjang piala dari kabupaten, piala bupati, piala gubernur dan piala presiden. Ini yang akan didesain ke depan sehingga bagian dari cara memasyarakatkan sepak bola dengan terintegrasi dengan resources pemerintah. Karena memang sepak bola ini dalam konteks event dia cukup membutuhkan dana besar. Nah, gitu. Ini yang menarik. Ada dua kata kunci tadi. Bagaimana kemudian memasyarakatkan sepak bola. Yang kedua kemudian event ini menjadi kunci juga. Apakah kemudian itu berhasil atau tidak untuk akhirnya memasyarakat sepak bola atau tidak. Nah, satu sisi kita ingin tahu juga Bung Is maupun Bung Rian, seberapa besar kemudian konsumsi tontonan sepak bola atau olahraga ini bisa mempengaruhi semangat dari masyarakat kita. Khususnya misalnya kalau kita berbicara Liga 4, Liga 3, Liga 2, Liga 1. Yang ditonton kan yang hari ini bisa diakses Liga 1 misalnya. Liga 2. Nah, ketika Liga 4 belum bisa diakses, belum bisa disaksikan. Dan kalau kita bandingkan misalnya seandainya dia bisa diekspos secara lebih luas, kira-kira dampaknya akan seperti apa? Nanti dijawab Bung Is, Bung Rian, kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami dalam Dialog NTB Bicara. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog NTB Bicara, Semarak Bola Gembira, pemersatu kita semua. Masih bersama dengan Bung Istaini dan Bung Rian. Tadi saya sudah sempat melontarkan satu pertanyaan sebelum kita come break. Kalau kita berbicara konteks akses untuk tontonan, konsumsi konten-konten olahraga, hari ini kita bisa katakan memang kalau kita berbicara konteks media sosial tentu sangat luas. Tetapi kalau kita ingin berbicara konteks event to event, tentu sempat ada proses-proses yang mungkin privatisasi. Artinya beberapa liga misalnya tidak bisa disiarkan secara terbuka di Indonesia. Nah, hari ini TVRI sebagai lembaga penyiaran publik kemudian diberikan kepercayaan oleh negara untuk menjadi pemegang lisensi Piala Dunia tahun 2026. Apakah ini kemudian bisa menjadi salah satu momentum untuk memperkuat kembali tadi persatuan dan memasyarakatkan sepak bola? Dari Bung Is terlebih dahulu. Iya, mungkin bukan naif lah kalau kita katakan ya bahwa setiap warga negara yang tampil mohon maaf dengan bahasa inilah ya. Masuk TV itu kan masih menjadi soal bagus image-nya kan. Ya, bagi kebanggaan ya bagi orang tua, bagi masyarakat dan sebagainya. Nah, dalam konteks bola kalau ada kemudian ini ya menyiarkan event-event kita di sepak bola ini kan akan menambah nilai tersendiri, Pak. Tidak lagi misalnya ada inisiatif untuk membuat TV sendiri dan sebagainya, kan begitu. Nah, kalau kemudian TVRI dia berintegrasi dengan event-event yang event resmi maupun non resmi, ya kan, itu luar biasa itu, Pak. Saya pikir ini saya nggak bisa bayangkan bagaimana perasaan masyarakat ketika dia di live oleh TV kebanggaan ya Indonesia, dalam hal ini TVRI. Bahwa kemudian ada TV stasiun yang lain tetapi dengan di dalam lubuk hati dengan proses yang cukup lama itu TVRI mungkin tidak
tidak mungkin akan ini hilang dari apalagi kalau kemudian ada cara lagi untuk lebih dekat dengan masyarakat. Bagaimana caranya misalnya menayangkan satu olahraga yang memang betul-betul merakyat. Nah, saya juga mungkin melihat ada faktor ini, kan ada istilah pentahelik ya dalam keterlibatan itu, pemerintah, swasta, ya BUMN dan sebagainya. Kalau semua beratensi tentang itu, saya pikir nggak saya bisa bayangkan efeknya gitu kan. Iya, jadi saya yakin dengan menyiarkan, dengan rela menyiarkan, tentu mohon maaf ada tanda kutipnya ya, bagaimana contoh misalnya, mohon maaf gitu ya, misalnya ini hubungan antar lembaga, bagaimana TVRI ini melinking dia, ya, bagaimana antar misalnya kan kita ketahui lembaga pembina olahraga di setiap daerah baik provinsi maupun kan itu ada namanya KONI kan, ya bagaimana nanti TVRI itu bersinergi dengan KONI. Di situ banyak sekali cabang olahraga gitu kan. Ya di antaranya ada sepak bola gitu kan. Nah, kalau itu bisa ini connect ini Pak, ini luar biasa. Misal hari ini momentum tahun lalu bukan tahun lalu ya. Beberapa ya tahun lalu 2025 kita kan ada angle yang menarik di situ karena kita punya kiper yang berasal dari Lombok Tengah ya kan, ya kan, iya itu dalam konteks Audiero itu dia pulang kampung kan tergantung kemasan bahasa dan memang betul Mulyadi bapaknya di Lombok Tengah ya kebetulan dia libur kita manfaatkan kebetulan Indonesia lawan apa itu kan, gitu ya kita tayangkan di kantor KONI itu, wah luar biasa itu bahkan Kapolres juga ikut gitu kan, wah itu luar biasa. Dan jadi sekarang kalau misalnya TVRI dengan konsep nobar dengan konsep yang berbeda itu tentu lebih menarik lagi gitu kan. Iya, saya pikir akses ini penting, keterlibatan semua pihak penting dan saya pikir yang paling penting adalah bagaimana membuat pemerintah itu ini apa namanya ada reason, ada alasan secara belanja negara sehingga bisa mau ini ada dapat dipertanggungjawabkan. Karena memang bukan negara atau pemerintah tertentu tidak mau, tetapi mengenapkan kelatur hubungan kelembagaan yang belum sempat dikonek dengan baik, sehingga akuntabilitas itu juga dapat masuk gitu kan. Nah, gitu. Nah, kalau semua itu sudah ready, saya pikir BUMN seperti TVRI dengan segala kepentingan siarannya juga masuk, pemerintah juga dapat gitu kan, lembaga juga masyarakat dalam hal ini yang di lembaga juga merasa ini. Saya pikir ini cukup akan meredakan persoalan-persoalan lain gitu ya. Bung Rian, hari ini tanpa harus kemudian membeli paket khusus, tanpa harus menggunakan alat khusus, cukup dengan antenanya saja di rumah, masyarakat sudah bisa menyaksikan Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita bandingkan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, tentu ada Piala Dunia 2022, bahkan kalau kita tarik mundur jauh misalnya di momentum tahun 2000-an saat masih terbilang masih belia lah waktu itu, seberapa menarik ini kemudian kemunculan TVRI sebagai pemegang hak siar, kemudian dapat diakses dengan mudah. Seberapa menarik ini untuk kalau kita bernostalgia dulu gampang sekali kita nonton. Nah, beberapa momen kemudian sempat kita kesulitan. Bagaimana menurut Rian? Ya, tentu dengan hadirnya TVRI saat ini ya, dengan memberikan tontonan yang gratis kepada masyarakat itu tentu ini menjadi suatu kegembiraan yang luar biasa tentunya, terutama di masyarakat ya. Artinya kalau kemarin mungkin ya di beberapa tahun terakhir ya kita melihat beberapa stasiun TV ataupun bahkan tidak ada siaran gitu, siaran liga gitu di beberapa TV nasional maupun swasta itu membuat masyarakat harus mengeluarkan apa istilahnya mengeluarkan anggaran sendiri untuk membeli paket data untuk menonton di siaran-siaran bahkan yang ilegal gitu kan. Kita dapat nonton seperti itu. Nah, sekarang adanya TVRI dengan Piala Dunia hari ini ya mudah-mudahan ini menjadi awal yang baru untuk terus ke depan menyiarkan event-event olahraga ya baik tingkat nasional ataupun swasta seperti itu, sehingga harapan kita dari siaran TV ini akan bisa kita lihat bibit-bibit atlet yang kemudian nanti muncul ya, yang baik itu dari tingkat kabupaten, provinsi sampai ke nasional. Nah, artinya
ini sangat menarik dan sangat membinakan lah untuk masyarakat, memberikan tontonan gratis yang sangat mudah diakses seperti itu. Secara sederhana saja misalnya, kalau kita ingin melihat dari sisi dampak psikologisnya Ya. anak-anak muda kita, seberapa besar kemudian itu bisa memberikan dampak positif terhadap giroh semangatnya mereka untuk berolahraga ketika akses misalnya secara mudah memperlihatkan event-event yang memang event profesional, kita katakan seperti itu kan, yang memang dikelola dengan secara resmi. Ketika kita berbicara media sosial tentu kita tidak bisa menyaring. Hari ini dengan kemudian media mainstream seperti TVRI menyiarkan event yang memang secara resmi diselenggarakan, itu seberapa besar sih sebenarnya bisa mempengaruhi semangat karakter anak untuk kemudian bisa lebih semangat lagi misalnya. Ya, saya sepakat. Jadi kalau adanya tontonan seperti ini kan artinya harus mudah diakses oleh masyarakat, itu akan menjadi pemicu gitu ya, pemicu semangat atau menstimulus semangat anak-anak itu kemudian untuk mau berkembang, mengembangkan apa yang menjadi skill mereka seperti itu. Artinya mereka pasti akan punya mimpi nanti kalau saya berhasil misalnya gitu kan, saya punya kemampuan untuk mengembangkan skill saya baik di bidang olahraga apapun, nanti saya akan bisa ditonton. Terutama tentu yang paling membanggakan adalah ketika si atlet ini bisa ditonton oleh keluarganya, ya, kemudian oleh masyarakat secara luas. Artinya bisa dieksplor gitu secara gratis. Yang kita lihat kan, misalnya kalau atlet kita bertanding di luar kan sangat minim sekali. Misalnya contoh di event-event yang kayak sifatnya itu yang olimpiade, tapi misalnya kayak olimpiadenya itu hanya bela diri saja seperti itu kan, kita tidak tahu itu disiarkan di mana seperti itu. Sementara di sana ada atlet-atlet kita misalnya yang dari NTB yang lagi bertanding kan, itu kita tidak tahu akses, kita harus nonton itu di mana seperti itu. Artinya mudah-mudahan dari TVRI ini yang mulai saat ini itu menjadi awal yang sangat baik untuk meningkatkan antusiasme masyarakat kita, bukan hanya sekedar menonton tapi juga mereka mau mengembangkan bakatnya nanti sehingga bisa juga nanti kemudian punya mimpi, ya saya bisa ditonton juga oleh masyarakat luas seperti itu. Baik, nah ini kita akan langsung kaitkan dengan Bungkus. Artinya Bungkus, kalau kita berbicara konteks semangat dengan hadirnya Piala Dunia hari ini, seberapa besar sebenarnya dampaknya terhadap tadi proses pembinaan? Nah, kemudian Bungkus juga salah satu pendiri SSB di sana. Kemudian dari sisi federasi, bagaimana proses penyelenggaraan turnamen-turnamen misalnya, seberapa besar dia berdampak kemudian ketika ada momentum-momentum seperti ini? Ya, hal yang paling mendasar dalam terutama ya di terutama pembinaan gitu ya, kan motivasi, Pak. Baik. Ya kan, kalau kita bicara motivasi maka saya pikir ketika TVRI concern tentang penyiaran sepak bola, katakanlah sehari ini misal kita bicara Piala Dunia ini, maka tentu ada di ruang-ruang peripat keluarga itu akan menonton setiap malam atau setiap ini. Nah, dia akan melihat figur-figur gitu. Anak-anak kita akan melihat figur-figur, itu akan menjadi motivasi tersendiri. Dan tentu sebagai orang tua, dia kan biasanya mengamankan semangat-semangat anaknya, hobi-hobi anaknya. Contoh misalnya kita lihat, kenapa begitu mudah sekarang SSB itu mengikuti event-event walaupun eventnya di luar daerah, Malaysia misalnya. Di situ Cina misalnya, kami Lombok Tengah sudah di Malaysia, di Cina gitu ya mengikuti. Yang sekarang anak-anak yang waktu umurnya itu kita bawa ke Cina, ini sekarang yang menjadi bintang-bintang di berbagai event, baik di Tarkam maupun ya di resmi. Dan dengan itu dia punya nilai tersendiri. Nah, kembali ke soal tadi itu seberapa besar, ya tentu sangat besar sekali gitu kan. Sangat diharapkan oleh masyarakat. Kita bisa duduk di keluarga melihat TVRI dengan yang keterkinian. Ya, karena olahraga sepak bola ini kan memiliki efek banyak sekali kan. Ini terutama tadi seperti dikatakan, dia bisa membugarkan, menyemangatkan, membentuk raganya kan, membentuk body, membentuk semangat dan sebagainya. Pergaulannya juga gitu kan. Banyak yang dibentuk secara psikologis di sepak bola itu kan. Ya, jadi bahkan analisa alibi asumsi banyak orang di dalam mendeskripsikan persoalan kan banyak ngambil dari analogi sepak bola kan. Di situ berbicara bukan hanya soal sport, tapi dia berbicara strategi, berbicara taktik, bicara komunitas yang cukup besar gitu kan. Saya pikir ini tidak mungkin ada yang menolak tentang ini gitu kan. Mas, ini menggembirakan sekali. Seberapa relevan kemudian momentum ini, momentum Piala Dunia tahun 2026, kemudian hak siarnya di TVRI dengan semangat Indonesia secara umumnya agar bisa masuk ke Piala Dunia?
kemarin kita berjuang luar biasa gitu kan. Iya. Nah, kemudian hari ini juga bahkan tidak terhenti sampai bagaimana proses perjuangan kemarin pihak PSSI terus berupaya untuk bagaimana setidaknya menjadi tuan rumah. Oh, iya. Nah, sejauh mana relevansinya kalau kita melihat hari ini sudah tayang ke dunia di TVRI, bisa diakses semua. Nah, kemudian satu sisi kita punya semangat untuk ayo dong TVRI Indonesia harus ikut gabung di sana. Oh iya, sangat relevan sekali. Kalau kemudian mungkin kita tidak bisa menyimpulkan kalau semua bangsa kita mengharapkan Indonesia Masuk Piala Dunia. seperti apa sih esensi daripada masuk Piala Dunia. Iya, kan? iya. Nah, dengan penyiaran ini kan ini semacam sosialisasi bahwa betapa penting status identitas negara seperti bendera, seperti Garuda, ya. Apalagi bendera merah putih kita, Indonesia Raya itu bisa kita saksikan bersama rakyat Indonesia di event-event dunia. Mungkin sudah sering ya event dunia. Tapi maksud saya bisa sampai ke level yang namanya Piala Dunia ini. Proses sedang berjalan. Tetapi maaf Bung, bahwa perjalanan mencapai itu tidak semata-mata persoalan kualitas. Ini bukan. Jadi sangat multi. Ya, bahwa mohon maaf bukan saya mau gimana semenjak kepemimpinannya Erick Thohir gitu ya. Ini kita tahu kan dia juga mulai memiliki pengalaman dunia. Manchester City kalau tidak salah di salah satu klub dunia lah. Pernah dia menjadi di situ. Setidaknya itu secara pribadi saya cukup bangga dia masuk dalam konteks itu. Karena dia punya pengalaman dunia untuk memanage bagaimana sih kita sampai dunia. Jadi ini kan bukan soal semata-mata tim ini, tapi bagaimana kemudian manajemen satu negara dengan negara yang lain. Kan begitu banyak hal yang di situ. Tetapi dalam konteks bagaimana kita ingin negara ingin sekaligus negara kan dalam hal ini Kementerian Olahraga ingin berharap bahwa ukuran prestasi itu kan harus nyata, ya kan? Nah, prestasi untuk konteks sepak bola kan bisa masuk di level Piala Dunia. Dan ini mati-matian sudah berjuang ini selama ini kepemimpinan PSSI hari ini. Bahwa belum hadir, tapi tidak bisa kita menampik pada berbagai macam kreativitas dan inovasi terus dilakukan. Tapi mungkin ada satu hal yang membuat kita belum nyampe, ya tentu hal yang belum bisa kita baca secara menyeluruh itu. Saya ingin lihat perspektif dari Bung Rian. Silakan. Masih dengan pertanyaan yang sama, Bung Rian. Bagaimana melihatnya relevansi ya? Ya, relevansi semangat ya. Iya, penayangan hari ini Piala Dunia di TVRI, kemudian keinginan kita untuk bisa menjadi tuan rumah, bahkan bisa menjadi bagian dari Piala Dunia itu sendiri. Iya, sayang ya sebenarnya Indonesia tidak lolos pada kesempatan kali ini di FIFA World Cup 2026. Hampir lolos ya, tapi sayang tidak lolos karena ternyata TVRI menyiarkan Piala Dunia. Begitu kan harusnya sebenarnya kita punya kesempatan besar ya pada saat babak penyisihan ya untuk masuk ke Piala Dunia seperti itu. Artinya Indonesia punya kesempatan besar, namun mungkin kalau bisa dibilang karena ada faktor non teknis ya di dalam olahraga itu ada namanya faktor non teknis. Kalau tadi Bung Isna ini berbicara tentang strategi, taktik dan sebagainya itu faktor teknis. Tapi yang non teknis ini adalah satu keberuntungan. Keberuntungan itu memang tidak menjadi hal utama, tapi juga menjadi penting gitu. Selain yang keberuntungan adalah pengalaman sebenarnya, pengalaman dari tim ya atau skuad ataupun dari negara itu sendiri ketika seleksi Piala Dunia itu untuk masuk itu kan sekarang Italia saja yang pernah paling banyak bahkannya Italia menjuari Piala Dunia, kemudian hampir 3 kali pergelaran itu tidak pernah masuk gitu kan, tidak pernah lolos ke Piala Dunia. Artinya jangankan kita gitu negara yang sudah pernah menjuarai Piala Dunia dan bahkan masih terbanyak saat ini itu masih berat untuk lolos ke Piala Dunia. Artinya selain faktor teknis ada non teknis, berbicara tentang keberuntungan, berbicara juga kalau yang teknis seperti ini ya, artinya kedalaman skuad itu sangat penting. Italia yang dulu dengan yang sekarang kan sangat jauh berbeda begitu kan. Nah, Indonesia sebenarnya sekarang kita punya pemain yang sangat bagus dengan pemain-pemain naturalisasi yang sudah diupayakan oleh pemerintah, terutama Pak Erick Thohir waktu itu ketika menjabat sebagai ketua PSSI gitu kan, kita punya pemain naturalisasi yang cukup bagus. Nah, yang kurang kalau dari sisi pengamatan saya ini adalah kita belum siap secara
strategi permainan kita belum mampu mengimbangi ya permainan ataupun strategi permainan dari tim-tim yang ada di Asia yang sudah tentunya yang sudah lebih dulu punya pengalaman besar seperti Jepang, kemudian Korea Selatan, Arab Saudi ya, yang udah punya pengalaman hampir tiap pergelaran Piala Dunia mereka selalu lolos. Nah, artinya kita harus punya mental yang kuat gitu ya. Selain dari kedalaman sekuat, kita harus punya mental yang harus harus lebih kuat lagi, harus punya semangat. Artinya ada kolektivitas kerjasama, harus semangatnya, kemudian support system dari pemerintah ya. Nah ini yang harus perlu ke depan ya, Indonesia tentunya punya harapan untuk masuk ke Piala Dunia berikutnya. Baik, termasuk support dan dukungan dari masyarakat. Iya, dari masyarakat yang paling Indonesia. penting masyarakat Indonesia. Nah, hari ini dengan euforia yang masih tinggi dengan hadirnya Piala Dunia tahun 2026, dari Bung Rian terlebih dahulu, singkat mungkin sekaligus sebagai closing statement, ekosistem seperti apa yang kira-kira perlu didorong? Instrumen sepak bola ini tentu sudah sangat lengkap, sudah semakin luas, semakin menyasar seluruh pihak. Kemudian ada lembaga penyiaran publik dalam hal ini yang tentu secara terbuka bisa menjadi wadah untuk anak-anak muda kita di daerah. Apa yang perlu dirawat, dijaga sehingga momentumnya tidak akan hilang nanti? Baik, yang perlu dijaga adalah kalau hal yang fundamental dalam olahraga itu pembinaan kita terlebih dahulu yang paling harus benar-benar kita menjadi atensi gitu. Jadi pembinaan itu memang harus dari usia dini itu kita harus perbaiki dulu ini dari dari sistemnya seperti itu ya, dari manajemen, support dari masyarakat dan lain sebagainya itu harus kita perbaiki dari segi pembinaan. Kemudian tentunya integritas dari adanya liga-liga. Artinya kita boleh mengambil pemain naturalisasi tapi pemain lokal ini harus tetap menjadi prioritas. Indonesia kan kekurangannya dari dulu nggak pernah punya striker yang cukup bagus ya. Setelah Bambang Pamungkas terakhir ya. Bambang Pamungkas. Artinya pembinaan itu menjadi hal yang fundamental untuk diperbaiki. Kemudian juga integritas dari liga-liga yang ada di Indonesia saat ini harus istilahnya ya, mohon maaf kita bilang jangan terlalu banyak politiknya seperti itu. Kalau dari pandangan kami yang akademisi seperti itu melihatnya, karena kalau kita berbicara pembinaan ya tentunya kita bisa melihat kasihan lah seperti itu, kita punya potensi namun ini tidak bisa kita optimalkan seperti itu. Jadi pembinaan kemudian integritas dari liga-liga itu seperti itu kan harus kita benar-benar garap secara profesional. Baik. Terima kasih Bung Rian, Bung Is. Saya sederhana saja, ada satu hal yang ingin saya tanyakan Bung Is sebagai penutup. Kira-kira kalau dalam gambaran Bung Is, kalau kemudian Liga 1 itu ada disiarkan oleh TV-TV nasional, Liga 2 TV-TV nasional, Liga seberapa penting kemudian dan seberapa besar pengaruhnya kalau kemudian Liga 3 dan Liga 4 itu bisa disaksikan oleh masyarakat di tingkat lokal? Ya, artinya begini, kalau dari sisi masyarakat gitu ya. Yang banyak itu kan di Liga 3-4-nya ini Pak. Jadi kalau saya melihat tentang membumikan ya kan, bagaimana ini saya lihat ini justru lebih menarik ya kalau kan? Liga 3 Liga 4 karena memang dia lebih banyak ini. Kalau yang Liga 1 Liga 2 kan hanya beberapa klub itu Pak ya kan. Dan memang Liga 1 Liga 2 itu basisnya di sini. Dari ini nanti yang dilihat dari yang secara personal individual itu kan pasti akan diambil ke Liga 2 atau ke Liga 3. Nah kalau sudah bicara Liga 1 Liga 2 ini sudah bisnis kan. Nah ini memang ini lain-lain cerita ini kan. Keterlibatan swasta itu tinggi gitu di situ kan. Nah kalau masih di amatir istilahnya yang Liga 3 ke 4 ini kan masih amatiran. Bos-bos tingkat daerah lah yang di sini kan. Nah kalau sudah liga profesional, Liga 2, Liga 1 itu kan yang terlibat itu sudah lain lagi ini. Ya kan? Nah makanya saya bilang tadi bahwa tidak semata-mata faktor ini main klub dan sebagainya, tapi ada faktor juga non teknis, dan saya pikir mudah-mudahan lewat kesempatan ini kalau ditonton sama Mister
Erik. Mudah-mudahan beliau tidak bosan-bosan mengurus olahraga, Ya. terkhusus sepak bola. Dan yang paling penting sekarang integrasi. Bahwa yang ngurus olahraga di Republik ini kan ada namanya KONI gitu. Ya. Nah, yang saya lihat ini belum begitu match secara khusus mana yang mau priority gitu kan. Kita lebih terjebak kepada soal-soal event tingkatan ya kan dari PON, Olimpiade dan sebagainya. Jadi belum lembaga ini berbicara yang dapat berbicara sampai ke level dunia. Ada harapan kita ada model khusus. Saya yakin beliau tahu bagaimana membuat sehingga KONI dan pemerintah inilah yang menjadi trigger kita gitu kan. Karena dia punya wewenang untuk itu. Dengan federasinya misalnya kalau sepak bola ini bagaimana mereka berkomunikasi, membangun model sehingga kemudian kita bisa bicara secara level nasional. Ya tentu dengan istilahnya berkolaborasi dengan warga-warga kita yang sudah ada di luar negeri itu juga ini bagian dari terobosan. Karena memang spesifikasi untuk konteks dunia itu beda, Bos. Kan begitu. Asia kan beda dengan ini. Ya syukur-syukurlah kita masih bangga ada Jepang ya membanggakan ada Korea kita Selatan, level dunia ya kan. Itu membuktikan bahwa kalau sungguh-sungguh fokus seperti Jepang, saya pikir bukan tidak mungkin. Nah, cuma karena kita mungkin masih ini cukup jauh, maka diperlukan ada improvisasi ya kan. Masih butuh kolaborasi. Kalau Jepang kan enggak kolaborasi dia mandiri betul gitu kan. Nah, kita masih membutuhkan yang lain karena tingkat kapasitas kita yang masih mungkin cukup ini saya pikir. Terima kasih. Ya. Bung Isnaini atau lalu Muhammad Isnaini selaku Sekretaris PSSI Lombok Tengah. Terima kasih Bung Rian Hidayatullah, Ketua Prodi Olahraga UNU Nusa Tenggara Barat. Tentu kita berharap apa yang kita sudah sampaikan tadi bisa menjadi pendorong tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga para pihak yang memiliki kewenangan tadi seperti yang Bung Isnaini sampaikan. Tidak hanya sampai di Piala Dunia 2026, tidak hanya sampai di tontonan layar di TVRI, tapi juga benar-benar bisa sampai dalam konteks event-event di level-level yang paling rendah. Kita bisa ke depan, bisa sama-sama menyamarakkan, sehingga bisa menjadi momentum untuk terus mempersatukan kita semua. Akhirnya saya Farrozi pamit, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.